Saya Mevriningsi Simatupang, NIM 18240109 akan menjelaskan sejarah tentang SSA. SSA dimulai pada tahun 1802 oleh Wollaston yang menemukan garis hitam pada spektrum cahaya matahari. Kemudian dianalisis lebih lanjut pada tahun 1820 oleh Fraunhofer yang melibatkan absorpsi pada atmosfer matahari. Kelahiran SSA sendiri pada tahun 1955 dengan dapat disimpulkan apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu melewati suatu sel yang mengandung atom-atom bebas, maka sebagian cahaya akan diserap, kemudian intensitas penyerapannya akan berbanding lurus dengan atom-atom bebas yang berada di dalam sel, sesuai dengan hukum Lambert and Beer. Saya partner 3 dari Kimia Analitik Instrumen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari spektrofotometri serapan atom atau biasa disingkat dengan SSA. Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada titik energi dasar atau ground state. Selamat pagi, saya Yuli Ardanti Simanjuntak dari Partner 3 akan menjelaskan hukum yang mendasari percobaan dari spektrofotometri serapan atom, yaitu hukum Lambert yang bunyinya suatu cahaya monokromatis dari medium transparan maka intensitasnya akan berkurang dan bertambahnya ketebalan dari suatu medium. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum Beer. Hukum Beer berbunyi, intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesies yang menyerap sinar tersebut. Sejauh ini telah dibahas absorbansi cahaya dan transmisi cahaya untuk cahaya monokromatik sebagai fungsi ketebalan lapisan penyerap saja. Tetapi dalam analisis kuantitatif, orang terutama berurusan dengan larutan. Beer mengkaji efek konsentrasi penyusun yang berwarna dalam larutan terhadap transmisi maupun absorpsi cahaya. Dijumpainya hubungan yang sama antara transmisi maupun absorbansi cahaya, dan dijumpainya juga hubungan yang sama antara transmisi dan konsentrasi seperti yang ditemukan Lambert. Antara transmisi dan ketebalan lapisan, yakni intensiver berkas cahaya monokromatik berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi RF penyerap secara linear. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari spektrofotometri serapan atom, di mana prinsip kerja dari SSA ialah penyerapan sinar dari sumbernya oleh atom-atom yang dibebaskan oleh nyala dengan panjang gelombang tertentu. Secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Sampel analisis berupa liquid dihembuskan ke dalam nyala api burner dengan bantuan gas bakar yang digabungkan bersama dengan oksidan, bertujuan untuk menaikkan temperatur sehingga dihasilkan kabut halus. Atom-atom keadaan dasar yang berbentuk dalam kabut dilewatkan pada sinar dan panjang gelombang yang khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimiati Azalia, NIM saya 172401054. Saya berasal dari Partner 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi alat spektroskopi serapan atom. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu bahwa alat ini menggunakan metode komparatif, di mana suatu larutan ini harus dikalibrasi dengan suatu deret yang tepat yang mempunyai konsentrasinya yang tepat, atau bisa menggunakan CRM atau Certified Material Reference. Baiklah, langsung saja kita masuk ke prosedurnya. Cara mengkalibrasi alat ini yang pertama itu kita membuat larutan blankonya. Larutan blankonya ini harus menunjukkan nilai 0, benar-benar nilai angka 0. Yang kedua itu kita masukkan larutan standarnya sebanyak 3 kali. Kemudian kita bandingkan suatu larutan yang ada di spektroskopi serapan atom dan suatu larutan standarnya. Demikianlah cara kalibrasi alat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku akan menjelaskan cara merawat alat spektrofotometer. Yang pertama itu, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15 sampai
20 menit. Dan jangan sampai alat ini tuh terkena sinar matahari langsung karena dapat merusak pengukuran. Yang ketiga, pastikan alat ini disimpan di ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel itu bersih dari bekas sampel. Dan ketika mau masukkan kupet, pastikan kupetnya itu kering. Nah, terakhir lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorbansi secara teratur. Terima kasih. Adalah menyerap energi radiasi dari atom. Metode analisa SSA sendiri memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan metode yang lain. Di antaranya yaitu biaya yang relatif murah, prosedurnya selektif, spesifik, sehingga menghasilkan kepekaan dan sensitivitas yang tinggi. Prosedur yang sederhana dan juga mudah dilakukan. Selain itu, metode SSA mudah membuat matriks yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, metode analisa SSA menganalisa dengan waktu yang cukup singkat. Ini adalah salah satu perbedaan yang mendasar dari analisa SSA sendiri dengan analisa flame photometry. Kekurangan dari spektrofotometri serapan atom ialah 1. Hanya dapat menganalisa logam berat dalam bentuk atom-atom saja. Spektrofotometri serapan atom menganalisa logam berat dari atom-atom karena larutan berwarna. Yang kedua, sampel yang dianalisa harus dalam suasana asam, yaitu pH dari 2 sampai 3 saja. Yang ketiga, biaya operasional yang sangat tinggi dan harga peralatan yang sangat mahal. Baik, di sini saya akan menjelaskan gangguan-gangguan pada spektrofotometri serapan atom, di mana gangguan tersebut ada 3. Yang pertama adalah gangguan kimia, yang kedua adalah gangguan matriks, dan yang ketiga adalah gangguan ionisasi. Di mana gangguan kimia ini apabila sampel atau yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu atau dengan senyawa refraktori sehingga semua tidak teratomisasi dengan baik. Yang kedua adalah gangguan matriks. Gangguan matriks ini sampel atau yang dianalisis mengandung banyak garam atau asam atau pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar. Yang ketiga adalah gangguan ionisasi, di mana gangguan ionisasi ini apabila suhu nyala api tinggi sehingga melepaskan elektron dari atom netra akan membentuk ion positif. Demikian dari saya gangguan-gangguan pada spektrofotometri serapan atom. Stay healthy. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Utama Sakala, 182407. Saya akan menjelaskan spektroskopi serapan atom. Spektroskopi serapan atom merupakan alat yang mampu menganalisis isomer, logam dan metaloid dengan prinsip menyerap energi, di mana atom akan menyerap energi berupa radiasi dengan panjang gelombang tertentu, sehingga elektron pada atom dapat tereksitasi pada orbital yang lebih tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustina Sejabat, NIM 18240173. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada SSA. Yang pertama adalah lampu katoda. Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada SSA. Yang kedua, tabung gas yang berisi gas asetilen. Yang ketiga, burner, tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides agar tercampur dengan rata. Yang keempat, monokromator untuk melewatkan cahaya melalui celah sempit dan difokuskan pakai cermin. Yang kelima, detektor, alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang keenam, sistem pembacaan, bagian yang menampilkan suatu gambar atau angka yang dapat dibaca oleh mata. Hai teman-teman, nama saya Maria Rumapea. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari alat SSA atau spektrofotometri serapan atom. Fungsi dari SSA adalah untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, dan besi. Salah satu contohnya adalah dengan menentukan kadar logam besi pada susu bubuk formula dengan menggunakan metode SSA.
di mana SSA memiliki prinsip kerja yaitu mengabsorpsi cahaya oleh atom. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi alat SSA. Terima kasih dan sampai jumpa.